Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karimil ummiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faqad qala jalla sya'nuhu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Jika ada sesuatu yang membuat hidup kita tentram, atau yang sudah tentram menjadi lebih tentram lagi, semua bermula dari memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada cara evaluasi diri yang paling baik untuk menapak hidup lebih baik lagi ke depan, maka evaluasi paling baik adalah evaluasi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki seluruh hal ihwal kehidupannya. Pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, kenapa salah satu poin penting untuk disampaikan setiap khutbah Jumat adalah visi mukmin. Visi hidup seorang mukmin adalah ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah. Bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Barang siapa keluar dari sholat Jumat lalu tidak tambah takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh dia telah lalai dari pertemuan penting hari ini. Hari ini khatib akan membahas tentang tujuan mengetahui syirik. Untuk bisa konsisten dalam tauhid, kita harus tahu lawan kata tauhid adalah asyirk. Lawan kata iman adalah kufur. Lawan kata Islam adalah jahiliyah. Ad-diddani la yajtami'an. Ada rumus dalam beragama. Dua hal yang kontradiktif tidak akan pernah bisa dipertemukan. Ada yang tidak pernah bisa didamaikan selamanya. Ada yang harus berperang selamanya. Hak dengan batil tidak bisa pernah didamaikan. Halal dan haram tidak bisa dikompromikan. Idza dakhala al-haram fil halal ghalaba al-haram. Jika masuk atau bercampur yang haram dengan yang halal, maka menanglah yang haram dan kalahlah yang halal. Faman waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terperosok ke dalam wilayah syubhat yang samar, berarti dia sedang dalam posisi haram. Innal halala bayyinun wa innal harama
bayyinun. Yang halal itu jelas dan yang haram juga sudah jelas. Ada yang tidak pernah bisa didamaikan dan harus perang selamanya. Penyembah Allah dan penyembah taghut tidak pernah bisa diperdamaikan. Ada dua pengikut yang harus perang selamanya. Tidak pernah bisa didamaikan kecuali munafik yang melakukannya. Pengikut Rasul, para nabi, dan pengikut iblis, para setan. Tidak akan pernah bisa dikompromikan kecuali oleh orang-orang yang munafik. Di sini urgensi mengetahui hakikat dan tujuan syirik. Kebutuhan kita untuk mengerti tentang tauhid harus pula dibarengi dengan mengenal manakah jalan-jalan kesyirikan. Sebab dengan mengetahui lawan dari sesuatu, maka kita dapat mengetahui sesuatu tersebut. Kita dapat memahami tentang tauhid jika kita paham tentang syirik. Maka tujuan kita untuk mengetahui syirik supaya kita tidak terjatuh kepada perbuatan syirik tersebut. Saya ingin kasih contoh kasus. Di Jakarta, sebetulnya banyak orang stres. Saya kalau ingin sholat Jumat tidak bisa seperti di Sumbawa Besar ini. Dari rumah dinas bupati ke masjid sini bisa diprediksi, insya Allah paling lama 5 menit. Di Jakarta tidak bisa, stres kita karena jalan-jalan itu tidak bisa pernah diprediksi. Apalagi kalau sudah turun hujan, ya sudah. Tawakal Allah. Yang ingin saya sampaikan sebetulnya di Jakarta itu banyak orang stres. Tapi karena tidak tahu definisi stres, maka dia tidak tahu kalau dirinya sedang stres. Di sini di Sumbawa kemungkinan juga banyak orang syirik. Tapi karena tidak tahu definisi tauhid dan lawan kata tauhid, boleh jadi dia sedang syirik. Contoh, coba jujur masuk ke dalam diri kita. Setiap hari, mana yang lebih banyak kita sebut di dalam diri kita? Kata aku atau Allah? Siapa yang kita sembah selama ini? Akukah atau Allahkah? Coba kita perhatikan. Keluar rumah. Apa yang kita pikirkan ketika kita pergi ke tempat kerja? Pekerjaanku, kewajibanku, tugasku, gajiku, jabatanku, kehormatanku. Kalau jabatanku diambil, bagaimana dengan gajiku? Kalau aku tidak dapat, bagaimana dengan keluargaku? Kalau anakku tidak makan, bagaimana dengan anakku? Kalau istriku nanti tidak dapat uang, bagaimana dengan istriku? Keluargaku, organisasiku, kelompokku, partaiku, ataukah Allah yang paling banyak disebut? Apakah dalam pekerjaanku hari ini ketika aku keluar rumah, di situ ada ridhonya Allah, maka aku berani untuk itu? Apakah di pekerjaanku itu aku bisa mencontoh Rasulku Rasulullah, maka aku tak peduli berapapun bayarannya? Apakah di pekerjaanku itu ada agama Allah bisa kutegakkan? Aku berani bayar mahal untuk keyakinanku. Kira-kira mana yang kita cari dalam hidup? Contoh yang lebih sederhana lagi barangkali begini. Jika dihadapkan kepada bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, pekerjaan A sebelah kanan saya dan pekerjaan B sebelah kiri saya. Di pekerjaan A, di situ ada ridhonya Allah. Di situ kita bisa ikut Rasulullah ke surga.
Karena di situ ada agama Allah yang bisa kita tegakkan setotal-totalnya. Tapi di situ tidak ada uangnya. Di situ tidak ada gajinya. Di situ tidak jelas ijazahnya, sertifikatnya. Di situ juga tidak jelas angkanya. Tidak jelas masa depannya dalam bahasa keduniaan. Ini A sebelah kanan. Atau B sebelah kiri. Di situ ada uang banyak. Di situ ada kedudukan hebat. Di situ ada kehormatan. Tetapi di situ sedikit ada Allah. Kadang disebut, kadang tidak. Ya di situ bisa dicontoh Rasul kalau sesuai dengan lingkungan situ. Kalau tidak sesuai, maka sunnah Rasul sebagiannya tidak dipakai. Di situ kita bisa berislam, tapi tidak bisa sepenuhnya karena ya ini bukan untuk kepentingan Islam di sini. Tapi di sini ada uang besar, jabatan dan masa depan keduniaan dengan semua fasilitas. Kira-kira yang mana yang kita pilih? Mana yang kita sebut dengan karir? Yang A tadi ataukah yang B? Sidang Jumat rahimakumullah. Kesyirikan adalah kalau kita sudah menduakan Allah. Salat juga. Jadi yang disebut dengan orang musyrik itu bisa beragama, bisa tidak. Orang musyrik itu adalah orang yang menyembah Tuhan, tetapi ada Tuhan lain selain yang dia sembah. Ada yang musyrik total, menyembah selain Allah. Ada yang Allah disembah juga, tetapi yang lain juga disembah. Allah tidak mau diduakan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innahu man yusyrik billah. Ada lagi wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Bertauhid itu artinya memurnikan penghambaan semurni-murninya hanya untuk Allah, kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setidaknya bagaimana cara bertauhid yang murni menurut surat pemurnian tauhid ini. Jadi al-ikhlas itu artinya pemurnian tauhidullah. Pemurnian penghambaan hanya untuk Allah, bahkan kata aku pun tidak ada. Aku tidak boleh kucampur dalam ibadahku. Kalau hari ini dalam pekerjaanku harus murni karena Allah, walau rugi aku harus menjalaninya. Walau lapar aku harus mengerjakannya. Walau mati aku pertaruhkan, asal di situ murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar kita bisa mentauhidkan itu? Lihat. Al-Ikhlas. Surah pemurnian tauhid. Qul huwallahu ahad. Al-ahadiyah. Selain Allah tidak berhak untuk disembah. Apa yang disebut dengan disembah? Tidak ada yang boleh dicintai melebihi Allah. Tidak ada yang boleh disandarkan melebihi Allah. Tidak ada yang boleh diharapkan melebihi Allah. Tidak ada yang boleh ditakutkan melebihi Allah. Sungguh merdeka manusia itu. Kalau dia sudah bisa melakukan 4 hal di dalam hidupnya. Cinta, harap,
pasrah, dan takut hanya kepada Allah. Bagaimana nikmatnya orang bisa seperti itu? Ahad. Orang yang hidupnya untuk mencintai Allah, dia berani kehilangan apa saja di dunia ini. Ikhlas itu tidak mesti rela. Saya ingin bertanya kepada jamaah, kalau ikhlas itu artinya rela, kira-kira relakah Ibrahim masuk ke dalam api yang panas? Tidak. Hatinya sesungguhnya tidak rela. Tapi ini perintah Allah, karena Allah. Harus murni karena Allah, walau saya terbakar, saya harus masuk. Masyidah. Kira-kira ibu yang 5 anaknya sudah dilempar ke dalam kuali berisi minyak yang bergelegak, yang muncul kemudian tulang belulang putih anaknya itu, kira-kira rela enggak Siti Masyidah itu anaknya dilempar ke dalam kuali? Tidak rela. Tapi karena dia ikhlas karena Allah. Karena Allah tidak memikirkan kepentingan aku, dirinya. Tidak mementingkan anakku, kecintaannya. Sungguh, bergetar lutut Masyidah. Awalnya, dia dipenjara setelah suaminya dibunuh. Karena dia meyakini bismillah hanya Allah. Perempuan malang ini, ketika menyisiri putri Fir'aun, lalu sisirnya jatuh dan diambil dengan membaca basmalah, putri Fir'aun mengatakan, nama Allah, Allah itu bapakku kan? Bukan. Ghirahnya tumbuh, marah kalau Allah direndahkan. Bukan. Allah adalah Allah sembahanku, Tuhan bapakmu. Sampai dia tidak bisa lagi menahan, dan kemudian dia harus menghadapi resikonya, dipenjaralah Masyidah. 5 orang anaknya berada di rumah, entah siapa yang mengurusnya. Setelah dipenjara dan dia tidak bergeming, tidak merubah prinsipnya. Lalu apa kata Fir'aun? Pengawal, seret 5 anaknya ke sini. Nyalakan tungku api dan masak minyak hingga menggelegak di kuali besar. Masyidah dikeluarkan dari penjara. Lalu ditatapnya di kejauhan anak-anak tercintanya. Tangan-tangan mungil itu digenggam kuat oleh wa fir'auna dzil autad. Fir'aun yang memiliki tentara-tentara yang sangat kuat seperti piramid itu. Gemetar tubuh Masyidah dan dilihatnya kuali yang menggelegak dengan minyak. Wanita malang ini sudah tahu apa yang akan terjadi. Gontai jalannya dan tidak mampu rasanya untuk berdiri. Masyidah, tidakkah kau merubah prinsipmu bahwa akulah Tuhanmu? Tidak. Tetap la ilaha illallah. Pengawal seret anak pertamanya. Keempat orang anaknya kemudian menarik, memeluk ibunya. Ibu yang malang ini kemudian menatap anak pertamanya yang meminta tolong kepada ibunya. Tapi tangan itu terlalu perkasa dan melemparkan anaknya ke dalam kuali. Masyidah menangis tak mampu menahan. Tiba-tiba muncul tulang belulang putih di permukaan dan anak pertamanya telah tiada. Keempat anak yang lainnya cuma bisa berkata, ibu, kakak, ibu. Anak kedua kemudian diseret kembali. Masyidah, siapa Tuhanmu? Seperti Bilal bin Rabah. Diseret, dihinakan, dilempari batu oleh anak-anak. Keliling kota Mekah di atas pasir yang sangat panas. Allah ingin tahu apa yang ada di dalam hati Bilal.
ahad, ahad. Qul huwallahu ahad. Ketika anaknya, ada yang berkata, Bunda, itu kakak diseret lagi dan akan dilempar ke kuali. Tidak. Masyito tidak sedikit pun mengemis kepada Fir'aun, karena dia tidak boleh bersandar kepada selain Allah. Masyito sedikit pun tak tertarik untuk mengharap belas kasih, berharap pada Fir'aun. Tidak. Kecuali hanya kepada Allah. Masyito tidak takut sedikit pun, kecuali hanya kepada Allah. Dilempar anaknya. Wanita malang ini kemudian merintih dan menangis, sebagaimana halnya seorang ibu, manusia biasa. Tulang belulang putih kemudian muncul di permukaan. Giliran anak yang ketiga, hampir robek baju bundanya ditarik. Anaknya yang tidak ingin dilempar seperti kakaknya, dan ibu yang malang ini tak mampu berbuat apa-apa. Nasibnya sama. Sampai yang terakhir, bayi yang dalam pelukannya, yang belum puas ia memeluknya, bayi ini belum bisa berbicara sepanjang dilahirkannya, masih terlalu kecil. Menangis Masyito. Daripada terputus tangan anaknya, lebih baik diserahkan kepada pengawal dan panglima Fir'aun. Hampir saja, sebagaimana seorang ibu yang sangat mencintai anaknya, hampir saja Masyito kemudian menyerah kalau bukan karena pertolongan Allah. Hampir saja Masyito menyerah kalau bukan karena Allah. Tapi hampir saja Masyito menyerah, tiba-tiba anak ini dimampukan berbicara. Di dalam kisah para nabi dan rasul, ada 3 bayi yang ditakdirkan oleh Allah bisa berbicara. 1, Isa alaihissalam. 2, bayi yang menjadi saksi ketika Zulaikha menarik Yusuf. Dan yang ketiga, bayinya Zulaikha yang bisa berbicara di masa belum waktunya untuk berbicara. Allah takdirkan di injury time, di saat-saat terakhir, Allah ingin tahu. Seperti Ibrahim alaihissalam belum puas peluk Ismail saat masih bayi. Sekarang ketika Ismail falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anak lelakinya yang bernama Ismail menurut riwayat Al-Farra, ketika Ismail masih berusia 13 tahun, di usia balik, apa yang paling membahagiakan dari seorang ayah dari anak laki-lakinya? Ayah itu senang sekali kalau anak laki-lakinya sudah bisa bekerja bersama ayahnya, menjadi teman bersama ayahnya. Bukankah demikian para ayah? Betapa bangga ayah kalau tanpa disuruh anak pertamanya bangun sholat subuh dan membangunkan adik-adiknya. Bahagia sekali ayah. Betapa bangganya ayah ketika anaknya tanpa dipaksa membaca Quran usai maghrib dan usai subuh. Sebelum dia pergi ke sekolah menuntut ilmu, membaca bukunya Allah, Kitabullah. Betapa bahagianya seorang ayah jika anak laki-lakinya membangunkan ayahnya di pertengahan malam. Ayah, bangun, aku ingin sholat tahajud dan ayah menjadi imamku. Betapa bahagianya ayah ketika punya anak dan anaknya ingin baktikan hidupnya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena anak ini akan menanti di pintu surga ayahnya untuk mengajak ayahnya ke surga. Betapa bangganya ayah jika ayah punya anak yang menasehatinya untuk tegakkan salat dan membaca Al-Quran. Ismail lebih dari semuanya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya berserah diri sudah kepada Allah, Ibrahim bergetar lidahnya, bergetar bibirnya. Ketika semalam diperintahkan untuk menyembelih Ismail, bagaimana mungkin
Bagaimana mungkin harus menyembelih anak yang saat ini sudah menjadi buah hatinya, separuh jiwanya, belahan jiwanya. Ayah, kata anak yang bertauhid ini yang membuat Ibrahim semakin tidak sanggup lagi mendengarnya. Ayah, qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, kalau memang itu perintah Allah, lakukan saja ayah. Ayah pasti akan dapati aku jadi orang yang sabar dengan izin Allah. Ketika tangan Ibrahim sudah siap menyembelih Ismail, ketika derai air mata begitu memenuhi matanya, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, maju dan mundur tangannya. Tiba-tiba pergelangan tangan Ibrahim terasa hangat. Ternyata telapak tangan anandanya masih hidup dan berkata, ayah, pisau ayah belum menyentuh leherku, di sini leherku ayah. Lakukanlah. Kalau memang itu karena Allah, lakukanlah ayah. Keduanya telah membuktikan janjinya, Qul huwallahu ahad. Tidak ada lagi aku. Tidak ada lagi anakku. Apalagi kelompokku. Demi organisasiku kukorbankan agamaku. Demi jabatanku kukorbankan akidahku. Betapa nistanya aku. Karena selama ini aku telah menyembah Tuhan yang bernama Aku. Aku yang nantinya akan menjadi dan bersatu dengan tanah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Huwal maqsudu fil hawaiji wat talab. Kalau kita bilang Allahus samad, as-samadiyah artinya Allah lah pusat semua kebutuhan. Allah lah pusat semua permintaan. Tidak ada yang bisa memenuhi semua kebutuhanku. Tidak akan pernah ada yang bisa memenuhi semua permintaanku kecuali Allah. Apa kata bayinya Zulaikha? Kata bayinya Masyitah. Ditakdirkan bisa berbicara ketika Masyitah hampir kalah. Ibu sudah berada di jalan yang benar. Allahu Akbar. Bayi itu pun dilemparnya. Seperti kakak-kakaknya, tinggal tulang belulang putih di permukaan minyak itu. Giliran Masyitah. Saat Masyitah akan loncat ke kuali, Fir'aun berkata kepada Masyitah, Masyitah, sebelum kau loncat, kau masih diberikan kesempatan. Masihkah kau tidak menyembahku? Coba perhatikan keteguhan tauhid. Orang-orang yang mengerti hakikat syirik berbahagia bersama tauhid. Orang-orang yang sudah mengetahui syirik tidak akan pernah bisa membahagiakannya. Dia berani berkata tidak, walau resikonya harus mati. Tahu apa yang dikatakan wanita malang ini? Ada satu permintaanku. Kaget Fir'aun. Fir'aun berpikir Masyitah pada akhirnya menyerah kalah. Satu permintaanku. Setelah tubuhku menjadi tulang belulang, satukan tulang belulangku dengan tulang belulang anakku dan kubur menjadi satu. Karena setelah itu aku bersatu dengan anak-anakku dan tidak akan pernah ada lagi yang bisa memisahkan aku. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Tapi kasihan orang sekarang. Orang sekarang ini keluar rumah, needs-nya adalah materi. Kasihan orang sekarang ini. Puncak kepuasannya, satisfaction-nya, kesuksesannya diukur juga lagi-lagi dengan uang. Kasihan sekali. Uang itu mitos. Dia tidak pernah bisa mengenyangkan. Tidak bisa menghilangkan rasa dahaga. Cuma Allah alladzi at'amahum min ju'.
wa amanahum min khauf. Tapi disayang. Lihat orang sekarang, apa ukurannya pegawai ini sukses? Apa ukurannya guru itu sukses? Apa ukurannya pengusaha itu sukses? Memalukan sekali. Materi, keduniaan. Sehingga apa yang orang lakukan di dunia ini, nista, jama'a malahu wa addadah, yahsabu anna malahu akhladah. Dia pikir uangnya yang diasuransikan itu bisa menjamin dia sehat. Lantas kalau sudah banyak asuransinya dan tabungannya, kemudian dia bisa sembuh kalau berobat? Tidak. Tidak ada yang bisa memberikan kesembuhan selain Allah. Alladzi huwa yut'imuni wa yasqini wa idza maridtu fahuwa yashfini. Orang-orang yang tidak mau syirik, tenang, tentram, tidak nista hidupnya, tidak menjadi penjilat. Tidak. Orang-orang bertauhid pasti akan berkuasa dan kuat di muka bumi. Tahukah Anda orang yang tidak syirik bagaimana prinsip hidupnya? Kekuasaan harus direbut. Hanya orang pandir yang menunggu kekuasaan dan meminta kekuasaan dari penguasa yang zalim. Hanya orang pandir. Kekuasaan harus direbut. Tidak diminta apalagi ditunggu. Tetapi yang bakal berkuasa hanya orang yang ditolong Allah saja. Lihat prinsip orang bertauhid yang tidak syirik. Yang bakal berkuasa bukan yang menang dalam kontes. Banyak orang-orang yang menang dalam kontes dan menjadi pemenang lalu menjabat. Dia cuma boneka yang tidak berkuasa. Apalah saya ini kan cuma bawahan. Dengan semua jabatannya. Saya ini siapa? Saya tergantung pusat. Padahal dia berkuasa. Kayaknya kelihatannya menjabat. Tidak. Yang berkuasa hanyalah orang-orang yang ditolong Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah mengetahui hakikat syirik. Inna kaida syaitani kana dhaifan. Saya berjumpa dengan orang yang sudah punya semuanya di dunia ini. Pesawat pribadi. Pulau pribadi. Di dalam pulau itu ada villa pribadi. Masing-masing anak punya helikopter pribadi. Semua sudah dia punya. Cuma satu yang tidak dia punya. Ketenangan di dalam hati. Karena itu tidak bisa dibeli dengan apapun di dunia ini. Kecuali orang-orang yang lakum dinukum waliyadi. Aku tidak ingin ikut caramu. Karenanya orang-orang bertauhid tidak mau syirik. Langkah mereka kokoh. Langkah mereka pasti ke depan. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka kerjakan di dunia, kalau ingin jadi orang yang berkuasa sesungguhnya, maka lakukan faktor-faktor yang mendatangkan pertolongan Allah. Karena yang bisa membuat kita menang adalah idza jaa nasrullah wal fath. Masyarakat Sumbawa besar, mayoritas muslim, adalah orang-orang merdeka jiwanya bersama Allah. Bapak-bapak, saudara-saudara yang hadir di sholat Jumat pada hari ini adalah orang-orang tangguh yang akan selalu memurnikan tauhidnya la ilaha illallah. Orang-orang yang tidak rela menjual dirinya untuk dunia sesaat, yang akhirnya cuma bakal tinggal di kuburan 2x1. Ya, ada kejadian aneh. Orang muda ini memang susah diajak bertauhid karena masih cinta sekali dunia. Dia pikir dia tidak mati di dunia kalau masih muda. Dia cari di dunia. Semua dia cari kecuali iman yang tidak dia cari. Pada akhirnya mati dalam keadaan tidak membawa iman. Hartanya banyak, kaya raya, kehormatannya luar biasa ketika dia muda dan masih hidup. Apa yang terjadi? Demi Allah, laki-laki muda ini mati tidak membawa iman, menjerit saat dia disiksa di dalam kubur, dan istrinya juga menjerit di ranjang bersama laki-laki lain.
dan hartanya dinikmati oleh orang lain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di rumah mewah yang dia cari itu, laki-laki lain sudah membuat istrinya menjerit. Sementara dia menjerit di dalam kuburnya karena salah yang disembah di dunia ini. Naudzubillah min dzalik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullah wala haula wala quwata illa billah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sidang Jumat rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Dalam riwayat yang sahih, dia seakan-akan sudah membebaskan 4 orang budak dari keturunan Ismail. Barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, dia akan menjadi orang mulia. Dan tidak ada orang lebih mulia dari dia di mata Allah, kecuali ada orang yang membacanya sama dengan dia atau lebih banyak dari dia. Subhanallah Rabbul Arsyil Azim. Orang yang membaca itu akan mulia dunia akhirat, akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Orang pelit, kata Rasulullah, adalah orang yang ketika nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dan dia tidak bersalawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala sahabati ajma'in. Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Hati-hati, sekarang sedang ada gerakan atas nama Islam tapi menghancurkan Islam dari dalam. Dia nistakan sahabat Nabi Abu Bakar, dia hujat sahabat Nabi Umar, dia hujat Uthman, Muawiyah, Aisyah. Gerakan ini sudah mulai melebar atas nama persatuan dan kesatuan, sementara mereka menistakan keluarga Nabi, menistakan sahabat Nabi yang dipilih Allah untuk menjadi teman Rasulullah dalam dakwanya. Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala sahabati ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ibaduk wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana faghfir lana faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma rabbana habib ilainal iman habib ilainal iman habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrihna ilaikal kufra wal fusuqa wal isyan wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami ayah yang mendirikan salat. Jadikanlah kami orang tua yang mendirikan salat. Dan jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang mendirikan salat. Begitu juga dengan cucu-cucu dan keturunan kami, ya Allah. Rabbana ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami ayah yang menjadi teladan takwa bagi istri kami dan bagi anak-anak kami. Jadikanlah kami suami yang bertakwa bagi istri kami, ya Allah. Jadikanlah kami pemimpin di dalam keluarga yang menegakkan kalimat takwa di dalam rumah kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tua kami. Sayangi dan cintailah keduanya setulus keduanya sayangi dan cintai kami sejak kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.